Halo semuanya, di sini saya akan menceritakan tugas sejarah, ya kan? Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, kalau kenal mungkin makin sayang. Nah, di sini saya Yolanda Idris Kasih Jabat dari kelas 12 3. Saya akan menceritakan tentang Perjanjian Linggajati 10 November 1946. Nah, apa aja sih yang ada di dalam cerita Perjanjian Linggajati? Dan Linggajati itu, nih di sini saya akan menceritakannya ya. Nah, di dalam Perjanjian Linggajati itu adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda. Nah, jadi itu melibatkan dua negara, oke? Dua negara antara Indonesia dan Belanda. Nah, di sini Indonesia dan Belanda itu melakukan perundingan yang dimulai atau diadakan pada 10 November 1946 yang di Cirebon, di Linggarjati di Cirebon. Nah, mereka itu membahasnya itu di Cirebon, oke? Okay? Nah, itu membahas mengenai konflik antara dua negara tersebut, yaitu Indonesia dan Belanda. Nah, sebelumnya Indonesia itu sama Belanda itu sudah membuat perundingan. Mereka itu sudah melakukan perundingan. Nah, namun perundingan yang mereka lakuin itu tidak menemukan titik terang, tidak menemukan hasil. Mereka itu mencari solusi apa aja gitu loh, tapi tidak menemukannya. Nah, sehingga yang dimana perundingan ini kembali diadakan dengan menghadirkan penengah di antara Indonesia dan Belanda, yaitu hadirlah negara Inggris. Nah, yang dimana negara Inggris ini itu dia melibatkan antara Indonesia dan Belanda supaya ada babak penengahnya gitu loh. Nah, uh, Perjanjian Linggarjati ditandatangani pada 15 November 1946 di Istana Merdeka, Jakarta. Nah, mereka ini menandatangani ini tuh di Istana Merdeka Jakarta ya teman-teman. Nah, setelah setelah perundingan, nah barulah setahun setelah perundingan barulah kedua negara menandatangani perjanjian tersebut, tepatnya pada 25 Maret 1947, yaitu Perjanjian Linggarjati diresmikan. Nah, di sini saya akan menceritakannya itu Perjanjian Linggajati dan tokoh-tokohnya siapa saja sih. Nah, kan kawan-kawan mungkin pengen tahu siapa aja ya kan, apa aja isinya dan tokoh-tokohnya siapa aja. Nah, di sini saya akan membacakannya. Nah, berikut tokoh-tokoh yang hadir dalam Perjanjian Linggajati. Nah, yang pertama itu dari negara Inggris. Negara Inggris ini yang tadi sudah saya bilang, yaitu dia ini penengahnya, oke? Okay? Penengah antara Indonesia dan Belanda. Nah, Inggris ini diwakili oleh Lord Killeran, oke? Okay? Lord Killeran sebagai perwakilan dari Inggris. Yang kedua itu ada negara Indonesia, negara tercinta kita. Nah, di Indonesia itu diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua serta Muhammad Roem. Baru ada MR Susanto Tirtoprojo dan DR Gani sebagai anggota. Nah, di Indonesia itu ada melibatkan ketua dan anggotanya. Oke, yang ketiga yaitu negara Belanda. Negara Belanda ini diwakili oleh Profesor Serge Hermerhorn sebagai ketua dan serta De Boer dan Van Pol sebagai anggota. Nah, di sini juga Belanda juga membawa anggota-anggotanya. Oke. Nah, di sini saya akan juga membacakan apa saja sih perjanjian-perjanjian dari Linggajati ini atau isi perjanjiannya, oke? Yang pertama itu adalah Belanda mengakui wilayah Indonesia yang mencakup Jawa, Sumatera, dan Madura. Baru Belanda harus meninggalkan wilayah
Indonesia sebelum tanggal 1 Januari 1949. Nah, jadi itu Belanda itu mengakui wilayah itu mencakup Jawa, Sumatera, dan Madura. Padahal ada juga wilayah-wilayah lain, tapi mereka cuma mengakui itu aja, tiga wilayah itu aja. Nah, di sini juga Belanda harus meninggalkan Indonesia itu pada 1 Januari 1949. Kalau melebihi gitu itu tidak boleh. Oke? Baru yang kedua itu Indonesia dan Belanda setuju membentuk negara serikat dengan nama RIS. Negara serikat dengan nama RIS. Nah, negara Indonesia Serikat terdiri dari RI, Kalimantan, dan Timur Besar. Pembentukan RIS ini dilakukan sebelum tanggal 1 Januari 1949. Nah, jadi Indonesia dan Belanda ini mereka membentuk RIS untuk memperkuat. Nah, baru itu mereka juga melibatkan 3 wilayah serikat. Yang tadi saya bilang itu RI, Kalimantan, dan Timur Besar. Nah, yang ketiga alias terakhir ini ada RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Nah, di sini juga yang ketiga ini ada RIS dan Belanda. Nah, mereka ini membentuk unit Indonesia dan Belanda ini supaya mungkin memperkuat entah mempererat, saya tidak kurang tahu juga. Nah, di sini juga dipimpin oleh ratu dari Belanda, ya kan. Nah, baru itu nih setelah ada isinya nih, saya juga akan membacakan dampaknya kan. Nah, tadi itu kan ada kronologinya, yang mungkin kronologinya itu tidak saya jelaskan semuanya. Nah, yang terakhir ini, nah dia ini ada dampak perjanjian Linggarjati yang memberikan dampak positif dan dampak negatif. Nah, yang dari teman-teman tahu semua mungkin Linggarjati itu tidak membawa dampak gitu ya kan. Pastinya membawa, karena apa yang mereka tabur itulah yang mereka tuai, ya kan. Nah, oke. Nah, baru itu di sini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya ini yang pertama ini pengakuan de facto wilayah RI yang mencakup Jawa, Madura, dan Sumatera. Nah, di sini dampak positifnya nampak karena dari pengakuan de facto ini akhirnya 3 wilayah ini diakui, yaitu Jawa, Madura, dan Sumatera kan. Nah, akhirnya diakui oleh si De Franco walaupun tidak semuanya diakui oleh dia. Oke. Nah, baru itu di sini juga selain dampak positifnya, saya ngambil juga dampak negatifnya. Apa aja sih dampak negatifnya? Pengen tahu dong. Nah, ini dampak negatifnya itu wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang seluas Hindia Belanda seperti sebelumnya belum diakui secara penuh. Nah, teman-teman, ini dampak negatifnya kayak termasuk ini kali ya kan, tidak mau menghargai kali, karena Indonesia dan negara Indonesia ini kan cukup luas, alias bukan cukup sih, memang luas banget ya kan, dari Sabang sampai Merauke ya kan, itu pasti luas banget. Tapi kenapa negara Belanda ini tidak mau mengakui Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang seharusnya itu kan itu negara paling besar gitu ya kan, dari Sabang sampai Merauke, banyak penduduknya, banyak sukunya, banyak mata pencariannya, banyak hewan dan tumbuh-tumbuhannya, ya namanya juga negara ya kan. Tapi negara Belanda ini ya bagaimana, dia tidak mau mengakui kalau Indonesia ini negara yang cukup luas ya kan. Nah, di sini dari apa yang saya ceritakan mungkin teman-teman dapat mengambil sisi positifnya dan sisi negatifnya dibuang ya, karena yang negatif itu
negatif itu untuk dilupakan dan positif itu dapat diambil apa aja ya. Nah, di sini saya sudah membahas tentang kronologinya, tentang perundingannya, tentang perjanjiannya, dan tentang para tokoh-tokohnya, dan isi perjanjiannya dan dampaknya. Semoga apa yang saya ceritakan, apa yang saya ucapkan bisa dapat dipahami dengan baik, bisa dicerna. Saya akhiri cerita saya. Terima kasih, dan mohon maaf kalau bila ada kata-kata yang tidak sesuai dan tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Hanya ini yang dapat saya ceritakan tentang perjanjian Linggarjati. Terima kasih dan selamat malam. Maaf mengganggu waktunya. Bye.